Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Investigasi Dimensi 17. Nah, kemarin kan banyak yang nanya nih masalah video yang kemarin, kok nggak ada interaksinya, kok kurang sih, kok ini gitu ya. Sebenarnya di sini kita mau klarifikasi tentang apa sih yang dirasain teman-teman di video kemarin ya. Nah, kenapa sih Dan kenapa sih kemarin tuh videonya kok nggak selesai gitu kan, banyak yang nanya nih. Apa sih masalah atau gimana gitu, hawa-hawanya atau apanya yang nggak enak sih di sana gitu, sampai video nggak ada. Maksudnya kemarin kan ada ya yang mau berinteraksi tapi sama saya nggak boleh gitu. Nggak boleh gitu. Karena pertama energi terlalu besar, takut dari pihak mediator pun tidak kuat. Itu yang pertama. Yang kedua, emangnya sudah tidak kondusif, dan di bawah pun udah banyak kawan-kawan dari kita yang ngejaga kita, yang kru-kru yang di sana pun udah muntah-muntah. Makanya saya tidak melanjutkan. Dan kamera pun, dari posisi kamera pun tiba-tiba ngedrop, baterai ngedrop, terus banyaklah hal janggal waktu kemarin tuh kita syuting. Gimana? Tendri mau dijelasin apa yang dijelasin? Tendri kan nggak ikut juga. Kenapa tuh Tendri nggak ikut ya? Karena Tendri udah emang nggak kuat gitu. Oh, jadi yang di video yang di atas itu ya yang Tendri nggak ikut ya? Iya, yang nggak ikut. Oh, jadi di lantai Tendri cuma ikut di lantai 1 aja. Iya. Aku Bisa mau dijelasin klarifikasi aja ya. Soal kemarin nggak clearnya, bukan nggak clear ya kita, Dan. Lagian di situ tuh keadaan mau hujan ya, terus lagian kita di situ cuma diizinin cuma 1 jam dari yang punyanya juga. Emang keadaan itu energinya udah tinggi banget, kita udah nggak kuat ya. Nah, hanya mungkin dari tim kita ada kurang sih kemarin, nggak ada Aep ya. Iya, nggak ada Aep, berhalangan hadir. Iya, berhalangan hadir. Di situ ada yang masuk soal bahas kita anak kecil, udah deket banget ya, Dan ya. Iya, Udah deket, cuman ada yang ngehalangin aja. Udah nggak kondusif tuh, bener-bener udah nggak kondusif. Makanya yang disuruh Dan buru pulang. Kita udah emang kehabisan ya, Dan. Kalau di situ terus bertahan, takut di salah satu kita sakit. Dan yang itu tuh, jadi bangunan tuh emang udah bener-bener tua gitu. Saya ke atas pun ya kayak yang gimana ya, mau roboh aja gitu. Iya, mau roboh aja gitu. Ya daripada celaka gitu. Dan dari tim kameramen pun dan tim kita pun udah mulai terbawa aura-aura negatif gitu ya. Ya udah nggak kondusif lah ya. Kondusif ya. Masuk kondusif. Buat yang di bawah juga itu juga udah nggak kondusif berarti ya. Kenapa Tendri nggak ikut ke atas juga gitu ya? Kan sama Adit ya, di bawah kita. Aku udah gak enak banget, Dit. Udah suruh turun. Kenapa? Emang suasananya udah mencekam di situ tuh. Kita di bawah tuh aku, Adit sama Gindol ya. Di situ tuh kita tuh bertiga udah ngerasain udah nggak enak, udah gimana lah, udah kayak udah pulang ya kan. Kalau dalam bahasanya kan kita nggak tahu bahasa goibnya ya. Kedalamannya kita kan izin cuma 1 jam kan. Kalau orang-orang pengen lihat nggak kayak yang buatan gitu kan. Ih, kayak buatan banget sih itu mah, gimana gue bisa lihat. Kita emang nggak di situ, nggak nunjukin makhluknya ada buat kalian percaya atau gimana, tapi jelas emang energinya gede banget. Kalau kalian ngerasain ya, malahan dibawa pulang ya, Dan ya. Ada hal janggal lah dari tim kita pun, dari kru kita pun. Saya pas naik ke atas, kalau yang di bawah itu yang tim yang jaga motor itu nggak dengar suara. Jadi udah. Dan saya gesekan energi, aura-aura itu juga udah ini ya. Iya, udah kayak kan perang kayak gitu. Hampir berapa hari ya diobrolin tuh, nanya-nanya gitu ke saya pun. Dan kemarin gimana Cina? Apakah Anda masukin makhluk? Enggak gitu. Kok ada suara yang dari gedung yang belah sana nih, yang kanan. Oh, yang kanan kita pertama datang bukan?
Bukan, kalau dari sini kanan ya kanan, iya. kanan yang deket, Yang yang belakang, Oh, iya. belakang tangga itu yang Iya, iya. udah ada di situ. Nah, mungkin penjelasannya itu ya dari teman-teman yang kemarin sempat eksplor di gedung itu ya. Nah, kebetulan kita kan sekarang ini tepat berada di belakang gedungnya ya, teman-teman ya. Iya. Nah, mungkin dari teman-teman mau ada mediasi atau gimana ini buat penjelasan ke teman-teman yang masih penasaran gitu. Ya, Gimana? ya mungkin kita sekarang ada ayap gitu kan. Mungkin kita panggil dari yang di sana, yang kecil sama yang kemarin. Nah, jadi ini teman-teman mau mediasi ya. Mediasi buat biar teman-teman yang nonton juga nggak penasaran gitu ya, apa aja yang ada di gedung itu ya gitu. Nah, mumpung kita sekarang lagi ada di belakang gedungnya, coba ya kita mencoba untuk mediasi. Iya. Terus gini juga, mungkin kemarin kan emang benar kata Teh Hindri, jadi nggak ada mediasi dan yang lain-lainnya itu pertama emang energinya gitu kan luar biasa di sana, walaupun saya nggak ikut gitu. Dan juga meminimalisir gitu kan, mumpung kita nggak benar-benar ada di tempatnya gitu, jadi insya Allah lah nggak ada hambatan gitu kan. Yang anak kecil ya yang kemarin. Iya. Di dekat tangga kanan. Tangga yang mau naik ke atas. Naik ke atas kanan. Ya, teman-teman, ini proses mencari saudara Aep sedang ingin memediasi apa yang ada di gedung itu ya. Sedikit ya, ini mau ceritain doang biar Aep yang klarifikasi nantinya. Ya aku mau ceritain aja bahwasanya dari anak kecil itu dia sekitar umur 5 tahun lah, 5 tahun, anak laki-laki. Dia dari orang gak punya kayak gitu pokoknya. Ya pokoknya dia kayak bocor bangunan kayak gitu. Lagi main ya Teh dulu ya. Iya, dia pakai kolor segini, pakai kaosnya warna biru. Oke, ketemu. Baik, teman-teman, sebentar lagi kita bakal mediasi dengan sesosok anak kecil yang ada di gedung tua tersebut. Nah, ini teman-teman, sesosok anak kecil yang ada di gedung tua tersebut kita sudah manggil sekarang ada di saudara yang mediasi. Mungkin dari siapa yang mau nanya? Aku pengen nanya ya. Teddy ya. Assalamualaikum. Kamu dari mana? Sejak kapan di situ? Cicanya gedung kita mereka berhenti dunia. Kata dia itu tempat main dia di sana. Pernah ngerasa di situ dikasih apa sebelum meninggal kamu di situ? Diberi mobil-mobilan bos gitu. Nih, Itu gua sama merinding nggak? orang Jujur yang gua punya merinding. bangunan itu apa orang lain? Kenapa cuma ya jangan ulin tar mobil cuma ulin kadinya terus 30 Sama siapa? Jadi ya itu waktu dulu tuh jadi dirayu oleh mobil-mobilan gitu. Kasih mainan ya. Kasih mainan dan dia di soal ini perayuan dia biar Mau main situ. mau di situ dan dia jadi kalau mungkin tau lah jadi apalah gitu ya. Gitu. Mungkin teman-teman tahu lah ya, maksudnya mau ngebangun sesuatu harus ini syarat-syaratnya lah ya. Ya, dan kebayang sih dari saya tadi saya Kamu sabar ya, nanti
temen dari tim kita bakal sempurnain kamu. Cuman kita tunggu waktu yang tepat. Iya, aku tahu kok. Sumpah sedih banget kalau kalian tahu dalamnya. Bisa diceritain? Dia lama tinggal di situ sebelum emang bangunan itu tempat main kata dia. Dulu ada orang punya. Dan orang tuanya pun sekarang nggak tahu di mana gitu dia. Dia cuman sempet sebut hilang aja di Cikampek, hilang. Kalau ditelusuri dia tuh kena bangunan coran itu, sedih banget pokoknya. Sumber saya lah kalau dia masih ada gitu sumber. Iyalah ada, sekarang udah tahun berapa ya? 2020. Sabar ya, kita bakal kirim. Sekarang Jadi- kita lebih baik kirim Al-Fatihah buat dia. Kamu sabar. Siapa namanya? Namanya siapa? Aku boleh tahu nggak nama kamu siapa? Ini pengen tahu nggak namanya siapa? Ya takut dia ditunya Gimana ya? marah ya udah. Ya udah kalau nggak boleh. Mohon maaf sebenarnya ini pihak dari anak kecil yang ini tidak mau menyebutkan namanya karena emang ada hal yang harus ditutupi Iya, gitu benar. teman-teman dari apa yang ada di situ gitu. Jadi emang sebenarnya kenapa kita kemarin nggak cara ini mah nggak Selesai. interaksi gitu, nggak dulu. interaksi ya karena emang ada yang ngahalang-halangin gitu teman-teman. Menghalang-halangin. Menghalang-halangin. Bentar, aku mau nanya tentang soal masyarakat di situ ya. Kenapa, Dek, kamu selalu keluar setiap orang mau kecelakaan? Selalu. Tuh. Jadi kita klarifikasi ya buat masyarakat di sekeliling situ, bukan dia pengganggu, bukan dia apa-apa, dia cuma pengen sempurnain. Apa kata Indri bilang waktu di gedung ya, dia cuma pengen disempurnain. Hanya itu aja dari Indri, dari Wildan. Jadi Ya udah ya. emang sosok anak kecil ini korban, istilahnya korban. Lebih banyak korban. Tapi tidak tahu kita maksudnya apa. Kita Iya. tidak bisa mengatakannya kan. Ya, soalnya takut Soalnya kan takut gini. juga. Takut ada hal yang tidak diinginkan. Yang tidak menyukai ya. Iya. Intinya maksud dari penjelasan tadi ya, kejadian atau hal-hal gaib yang sering terjadi atau sering dilihat oleh masyarakat setempat itu bukan maksud dari mengganggu atau hal-hal yang jahat gitu dari penunggu gedung tersebut. Dia Ini cuma adalah disempurnain. sebuah apa ya, ungkapan dari dia kalau sebenarnya dia itu tidak sempurna perginya gitu. Dan dia menunjukkan bahwa dia tuh ada loh dari dimensi lain pun di dalam dunia mungkin ada kayak gitu. Ada saya loh, ini ada saya loh gitu. Iya. Dia tuh nunjukin bahwa kita tuh berdampingan gitu. Saya tuh ada gitu. Gimana mungkin masih ada yang ingin Udah dijelasinnya? Iya. Ya maksudnya kalian bisa bayangin aja lah, anak kecil masih kecil banget ya, udahlah Pulang ya. pulang ya. Nanti kita sempurnain, tapi tunggu waktunya aja, sabar. Waalaikumsalam. Sedih sumpah, sedih banget. Gimana? Pak, udah normal? Ya. Gimana? Ya dia juga sama Coba. lah. Dia juga sama. Bisa diceritain? Ya, dia mau lebih jelasin ya. Dia lebih Bisa jelas. diceritain biar Dari keadaannya. klarifikasi. Jadi gimana ya, yang kurang lebih yang tadi dijelasin. Jadi anak ini tuh dulu tuh suka main di sana kan, emang dulu belum ada gedung. Terus ketika main tuh diiming-imingi mobil-mobilan, bukan mobil apa ya, yang dipakai bambu itu terus dorong-dorong gitu ininya tuh, dia Oh. main-main gitu kan, lari ke situ. Oh yang bunyi dah ya? Ah, Oh yang ah. kretek Tok-tok-tok. gitu. Iya. Gitu. Dia lari ke situ gitu kan, mainnya emang tempat main di situ. Nah yang ngasihnya itu dari belakang ngikutin,
ketika lagi asik tuh ininya nih pakai apa kayu tuh pingsan. Nah terus gimana ya, ya langsung di itu aja di situ, di apa namanya, pertama kayak digali dulu, terus dimasukin, ya adalah proses yang lainnya gitu. Sekitar tahun berapa ya, Tahun berapa tuh? 2001 berapa gitu. Jadi emang udah cukup lama ya Pak FH? Iya, sekitar tahun-tahun 2000-an lah, awal-awal 2000-an ini tuh kalau nggak Ya. salah. Pesan sebelum pergi tadi ya, maksudnya sebelum balik lagi ke tempatnya gitu Pak. Anak kecil tadi apakah berpesan penting gitu apa gimana buat buat masyarakat di situ, buat pengguna jalan di situ juga gitu. Tadi juga sempat ini bilangnya gini, jadi saya nunjukin eksistensi itu pertama emang pengen ya disempurnain lah kalau ibaratnya gitu kan. Terus yang kedua itu ngasih tahu ke masyarakat bahwa Oke. Mungkin dari Pak Ep ada pesan apa nih Pak Ep, dari anak kecil tadi yang baru habis mediasi ke badan Pak Ep? Mungkin ada pesan-pesan apa gitu yang buat masyarakat, buat pengguna jalan juga gitu. jadi gini, tadi itu sebelum dia pergi gitu, sebelum dia pulang dia bilang gini, saya hadir di situ gitu, saya nampakin diri di situ. Pertama emang tadi yang Henry bilang, minta pengennya itu orang-orang tahu gitu, saya itu ada di sini, jadi tolong sempurnain gitu kan. Nah yang kedua pengen ngasih tahu kepada halayak ramai, kepada masyarakat bahwa tolong berhati-hati kalau mau nyebrang itu. Jadi harus lihat, tengok kanan kiri, terus kayak apa namanya, ya kalau lewat gitu jangan ngelamun, terus jangan apa ya namanya itu, lebih hati-hati lah, jangan ngebut lah gitu kan. Emang dari posisi apa namanya, si gedungnya juga kan dan posisi jalannya juga di situ ada lubang tuh ya. Kadang kalau kita ngelamun atau ini tuh suka jatuh gitu kan. Nah masalahnya gini, kadang kita suka nyalahin bahwa wah ini celaka, ini meninggal karena emang makhluk di sini nih minta tumbal. Enggak. Ini ada cerita itu ya, pas di situ tuh ini dari Adit nih, Dit. Yang lu teh Adit. Oh Ya, iya. waktu- Jadi Ya, pernah dulu di Adit nih. saya nggak bisa nyeritain tempatnya ya. Itu tapi tempatnya di situ, pas banget di depan situ. Teman saya pulang dari Jomin, di situ tuh posisi naik motornya pelan, nggak kenceng, nggak pelan, tapi emang mungkin turunan ya situ, Iya. turunan gitu. Nah ada lobang, cerita ada lobang itu ngantem lobang terus, tapi si motor itu tiba-tiba ada kayak angin gitu, angin gede katanya, angin gede kayak angin gede, terus matanya tuh gelap gitu, matanya gelap. Nah dia langsung udah nggak sadar itu di situ, tak sadar ya di rumah sakit gitu. Kejadian teman saya tuh di situ, katanya sih kayak iya pokoknya Kayak dihipnotis ya? kayak ditutupin gitu matanya, pokoknya ada angin gede gitu. Terus gitu langsung tiba-tiba jatuh, dia sadar di rumah sakit. Pas banget di depan Gedung gitu. sering di situ juga ya katanya Sering. juga. Makanya waktu itu ini juga sih ngebahas penasaran apa aja yang ada di situ gitu. Maksudnya biar jelas gitu ya. Biar nggak ada kayak apa sih namanya? Kejanggalan. Tapi emang pesan juga buat teman-teman ya, buat Iya, teman-teman pesan juga sih. jangan ngelamun gitu, jangan ngelamun. Terus karena kebanyakan gini, kita suka mungkin satu atau dua orang emang ada yang celaka karena itu gitu. Tapi di sisi lain biasanya kecelakaan itu emang karena kita sendiri gitu kan. Nah, iya biar terus karena apa namanya, emang kelalaian kita, terus kita nyalahin gitu mereka gitu. Kadang mereka juga nggak terima soal itu gitu kan. Nah, balik lagi ke pembahasan tadi itu gini, yang tadi kan pesannya itu yang dari anak kecil itu. Jadi
kita jangan ngebut-ngebut, terus jangan ngelamun gitu kan. Ya, Emang mungkin juga teman saya sedang melamun ya, Iya. kan? Itu juga tidak bisa menyalahkan hal lain juga sih. iya jangan ngelamun gitu kan. Terus ya intinya minta pertolongan lah anak itu tuh. Nah terus tadi ketika saya ya ngelihat ke sana lah gitu tadi sebelum masukin anak kecil tadi tuh ada yang ini minta dari pihak sananya juga mau ngasih tahu gitu dan mau ngasih tahu sesuatu gitu. Ini boleh nggak? Iya, boleh, soalnya boleh. Kalau misalnya kira-kira ini gimana gitu ya, maksudnya biar nggak apakah dalam nggak gitu, maksudnya masalahnya dalam internal banget mungkin atau enggak gimana? sih, mungkin ini cuman publik sih, ke publik sih, Oh, lebih ke kalau- publik. Silakan kalau mau publik disampaikan aja. Boleh ya? Di ini ada proses mediasi lagi. Tadi kan anak kecil ya sosoknya. Nah, ternyata ada yang ikut gitu. Ada yang nemenin ya atau ngejagain. Ini sosoknya apa nih? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Dinding. Ini kamari di lorong teh sanes. Oh, nya. Ampun tenang gitu. Alhamdulillah bisa dijelasin nih sosoknya apa gitu. Jadi ini sosoknya adalah sosok seperti Buto gitu. Seperti ini paling gede. Iya, saling banget ya. Ya rambutnya rada Panjang. teratur ya panjang. Keracakan. Ini yang di mana nih? Punten. Maksudnya datang ka dieu teh abah teh bade naon gitu. Abah gitu teh. Abah naon. Ya sok silahkan. Sok silakan, Pak. Iya. Nya. Iya, maaf. Iya. Sok. Emang wawanu icingan ku jelema eueuh. Heeh. Geus lila emang teu diicingan. Kita lu biasa. Tapi sok dipake nu teu bener tidinya teh. Usaha. Aya tidinya. Oh, gitu. Ya, Sok tahu. dipake tempat teu bener. Aing teh tarima. Ya, kita minta maaf aja ya sebelumnya ya. Aya mah ngabejaan we sok. Iya. Mohon, Pak. Ngabejaankeun. Soalna apal di dieu oge dak marane datang ka ditu teh geus izin. Nya. Jadi bejaannya eta tempat ulah dipake maksiat wae. Ya, moal. Makhluk kos aing emang teu bener. Nah. Aing teh sholat ente. Aing makhluk kos aing teh. Jadinya aing teresep mun tempat aing di kotoran. Gitu. Kunaon kitu Bang? Nah, nya. Didinya teh gitu. Iyalah henteu jalan teh henteu hirup masalah teh keur neangan ya naon gitu kan teh bala dinya teh semacam klinik gitu kunaon gitu. Aya eta mah. Eta Mungkin mah jerok teuing. Geus lain urusana. Iya Bang. Geus aing cuma aya ngomong sakitu doang. Nya, Nah, nuhun. mohon, Bang. Iya, makasih ya. Udah. Minum sini. Nah, baik teman. Nah, Tadi ada nah, sedikit informasi, mungkin nanti dijelasin ya. Jadi tadi Sabi datang bareng sama anak kecil ya tadi ya, Alif ya. Nah, ini mungkin ya ngejagain biar informasinya tidak terlalu bocor ya Pak Iya. ya. Jadi Mungkin gitu. ketika saya nyari anak kecil itu tadi kan yang punya tempat itu tadinya nggak ngizinin nggak gitu ngapain, tapi saya izin, oke dia ngizinin, saya kasih izin, tapi saya juga ngirim orang ya ke sana gitu buat ngasih tahu gitu kan ada yang mau diomongin gitu.
ke masyarakat ramai ke masyarakat lah gitu kan. Oke, deal. Makanya tadi anak kecil tadi tuh boleh gitu datang ke sini terus sama yang itu yang tadi masuk gitu kan. Balik lagi, maaf sebelumnya tadi ada sedikit masalah, kameranya tiba-tiba aja mati. Mungkin dari sekian informasi dari penghuni-penghuni di gedung yang terbengkalai itu, pesan-pesan moral kepada masyarakat dan pengguna jalan ya teman-teman, mungkin lebih dari masyarakat mungkin lebih hati-hati lagi, terutama untuk orang tua yang mempunyai anak kecil ya. Ini ya, jangan sampai ada korban-korban lagi ya. Gitu. Untuk pengguna jalan juga lebih berhati-hati lagi mengendarai kendaraannya, jangan ngelamun, tetap fokus. Intinya dari klarifikasi ini kita ambil hikmahnya bahwa kehidupan itu memang kehidupan di dunia lain ya. Kehidupan itu ada dua. Mungkin itu memang ada ya Pak ya. Iya. Kita hidup berdampingan. Jadi ya memang seharusnya kita saling menghargai ya, saling menghargai dan menjaga gitu. Jadi jangan anggapannya terjadi kecelakaan gini-gini ini mengganggu. Itu juga jangan dianggap kayak gitu ya Pak ya. Soalnya memang dia nggak bermaksud ya Pak ya. Dia nggak ada maksud, penunggu itu nggak ada maksud untuk mencelakai pengguna jalan atau mungkin masyarakat di situ menakut-nakuti, mungkin tidak. Tapi mungkin saja mereka juga ingin menyampaikan sesuatu gitu kan. Jadi hikmah atau pembahasan di klarifikasi ini sudah tersampaikan ya Pak. Mungkin ya. Ada tambahan lagi? Tambahan mungkin gini, kita juga sebagai manusia, sebagai masyarakat jangan parnoan orangnya. Kenapa? Jika dilogikakan mereka itu kan bentuknya energi. Nah, energi ini tuh akan menyerap apa yang kita pikirkan gitu. Lama-kelamaan kita berpikir wah di sini gini, di sini gini, di sini gini. Terus. Nah, dan beredar di masyarakat, energi itu malah makin menyerap dan jadi apa yang kita pikirkan gitu. Jadi untuk selalu berpikir positif, entah mau dimanapun itu, jaga tata krama, sopan santunnya, budi pekerti harus diterapkan. Dan mungkin dari pesan dari saya, memang kita berdampingan, tapi kalau kita memikirkan sesuatu yang tadi kata Ep, itu adalah imajinasi yang kita buat. Jadi jangan terlalu horor hidup itu ya, emang berdampingan, percaya boleh dan nggak percaya pun apa-apa, itu terserah dari kalian. Ya aku ngomong ya. Kami dari tim cuma pengennya motivasi aja ya. Tambah motivasi, edukasi ya, buat selanjutnya jauh lebih baik. Kita tuh di sini cuma buat tambahan, buat tahu sejarah, mengungkap tentang hal-hal yang positif kok, nggak ada buat nakut-nakutin, kita juga buat menantang. Iya, berhalusinasi, enggak kok. Kita real, nggak ada yang dibuat-buat. Lain agul ku payung butut sih. Iya. Mungkin dari klarifikasi ini bisa dijelasin ya, kalau jadi manusia juga nggak perlu parnoan, nggak perlu horor banget, nggak usah gitu. Intinya ya kita punya iman ya Pak Edan ya, percaya sama diri kita sendiri gitu. Tapi kalau emang dunia lain itu memang ada, benar kata Pak Edan. Tapi intinya itu, jadi kita nggak usah terlalu takut ya, biasa aja lah gitu. Maksudnya maksud di sini juga bukan nakut-nakutin, bukan ingin jadi horor ya. Kita nggak kayak gitu. Adanya kita itu untuk mengedukasi, jadi memberitahu masyarakat gitu kan ya. Sebutnya banyak sih gitu akun YouTube yang lain sama seperti kita gitu, dan kita juga nggak maksa kok, nggak maksa kalian buat percaya ini beneran atau enggak gitu kan. Karena kita hanya menyampaikan saja gitu. Menyampaikan saja apa yang ingin mereka sampaikan, dan kita mengedukasi gitu kan, bahwa hidup itu
ya enjoy aja gitu, Iya. enjoy aja walaupun kita berdampingan. Pasti ada di mana aja ya Pak. Iya, Intinya Pasti gitu lah. ada gitu. Mau di rumah mau di manapun pasti ada di rumah kita pun, di rumah kita sendiri pun ada. Intinya selalu berpikir positif ya Pak ya, dimanapun tempat kalian berada, jaga tata krama kalian main kemana-mana, entah itu Iya. Baca doa jangan lupa. baca doa jangan lupa, entah itu rumah kosong atau Iya. yang rumah sering kalian mainin gitu. Intinya tata krama dunia lain itu di mana aja ada ya Pak ya. Demikian klarifikasi dari tim investigasi Dimensi 17. Kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa komen, Like, Subscribe. Oke. Thank you. Terima kasih. Ciao. Sampai jumpa di Next episode. Oke. Кричит ночная птица,